Liverpool menghadapi ujian penting saat bertandang ke Manchester United pekan ini. Trent Alexander-Arnold mengungkapkan faktor-faktor kunci untuk 3 poin. Namun laga di markas MU tak pernah mudah. Musim lalu mereka berimbang dalam 2 pertemuan di Liga Inggris. Juga sama kuat dalam waktu normal di Piala FA sebelum MU menang dramatis di babak tambahan. Diprediksi laga ini akan sedikit tampak berbeda dibanding musim lalu, mengingat Liverpool datang dengan gaya baru bersama Slot. Mereka main lebih mengontrol dan aman. Di sisi lain, Manchester United menuntaskan transfer senilai total 60 juta euro atau 1,02 triliun untuk Manuel Ugarte dari PSG pada Jumat malam waktu setempat. Pemain berusia 23 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun dengan opsi perpanjangan 12 bulan. Ugarte sendiri berikrar untuk berjuang keras mempersembahkan sebanyak mungkin trofi kepada United dan sekaligus mengembalikan klub itu ke level elit. Senang sekali bisa bergabung dengan klub sebesar ini, klub yang dikagumi di seluruh dunia. Manchester United adalah klub yang ambisius dan saya adalah pemain yang ambisius, kata Ugarte dalam laman MU. Saya akan berkorban dan memberikan segalanya untuk rekan-rekan satu tim saya. Bersama-sama kami akan bertarung mempersembahkan trofi dan mencapai level yang dibutuhkan klub ini, kata Ugarte lagi. Pemain Uruguay itu bisa bermain saat The Red Devils melawan Liverpool akhir pekan ini. Kemudian Fabrizio Romano mengabarkan bahwa Jadon Sancho akan resmi pindah ke Chelsea. Manchester United disebut telah setuju dengan proposal peminjaman. Fabrizio Romano mengklaim Sancho tampak antusias agar bisa pergi dari Old Trafford. Maklum, ia punya catatan kurang baik dengan sang pelatih Erik ten Hag. Dengan begitu, saga transfer Sancho yang ingin pergi di musim panas ini sudah berakhir dan jelas tujuannya. Good luck Sancho! Manchester United memiliki waktu sekitar 24 jam untuk menuntaskan urusan transfer mereka musim panas ini. Tetapi Erik ten Hag dan sejumlah tokoh kunci di atas masih harus menyelesaikan beberapa hal saat waktu menunjukkan pukul 11 malam pada Jumat malam. Yang terpenting, dorongan untuk merekrut Manuel Ugarte diharapkan akan disetujui sebelum batas waktu yang akan datang. Ugarte akan mengikuti Noussair Mazraoui, Leny Yoro, Matthijs de Ligt, dan Joshua Zirkzee. Ineos telah menerima tawaran senilai 42,3 juta pound sterling plus bonus, sementara Ugarte telah terbang ke Inggris. Hanya masalah waktu sebelum gelandang PSG berusia 23 tahun itu secara resmi menandatangani kontrak. Di sisi lain, Scott McTominay semakin dekat dengan kepindahannya ke klub Italia Napoli. Secara efektif, itu merupakan persaingan ketat dalam hal opsi lini tengah yang tersedia untuk Ten Hag. Tetapi Ugarte akan butuh waktu untuk beradaptasi dan ia beroperasi sedikit lebih dalam daripada McTominay.
Itu berarti masih ada sedikit penyesuaian skuad bagi manajer United dan stafnya. Kecuali Raheem Sterling atau orang lain datang terlambat, pemain asal Belanda itu tahu betul siapa yang akan datang ke Carrington Sabtu pagi. Satu area abu-abu mungkin adalah Jadon Sancho, karena ia terus diminati oleh Chelsea dan raksasa Italia Juventus di antara klub-klub lain. Prioritas United adalah mencari perlindungan dan persaingan di lini tengah bertahan, terutama mengingat penurunan tajam Casemiro musim lalu. Casemiro sebenarnya mengawali musim ini dengan performa yang bagus, tetapi United mungkin tidak akan mengeluarkan banyak uang untuk menempatkan Ugarte di bangku cadangan. Kobbie Mainoo muncul dari akademi sebagai pemain yang tidak dapat digantikan, sehingga Ten Hag harus membuat keputusan besar terkait dengan rekan tetapnya. United mengawali musim ini tanpa bek kiri yang diakui. Mereka juga pernah mengalaminya sebelumnya. Luke Shaw dan Tyrell Malacia masih dalam tahap pemulihan, seperti yang mereka alami musim panas lalu, dengan United bergerak pada kesempatan itu untuk mendatangkan bek Tottenham Sergio Reguilon sebagai pemain pinjaman sementara. Saat ini, mereka telah menahan godaan untuk melakukan hal yang sama musim panas ini, meskipun ada alasan bagus untuk itu. Bek kanan Diogo Dalot dan Mazraoui lebih dari sekedar nyaman di sisi yang berlawanan, dan itu mungkin hanya menjadi masalah jangka panjang bagi United jika mereka tidak diperkuat salah satu dari keduanya. Shaw dan Malacia harus kembali bugar setelah jeda internasional bulan September dengan penekanan pada bagian harus. Jika tidak, mungkin ada godaan bagi Ineos untuk terjun ke pasar agen bebas. Manchester Evening News melaporkan minggu lalu bahwa United masih terbuka untuk melepas sang penyerang, meskipun ia telah diintegrasikan kembali ke dalam skuad oleh Ten Hag musim panas ini menyusul pertengkaran publik musim lalu. Namun yang menjadi perhatian adalah apa yang terjadi jika klub-klub di atas tidak mengajukan tawaran untuknya. United memiliki banyak pemain sayap kiri, sementara mereka juga memiliki dua opsi lain di sisi kanan. Jalur untuk Sancho terhalang dan pemain berusia 24 tahun itu tampaknya sudah kehabisan jalan. Casemiro didatangkan dari Real Madrid dengan pengalaman dan mental juaranya. Ia diharapkan bisa membantu Manchester United bersaing meraih gelar juara. Di musim pertamanya Casemiro tampil apik, namun setelah itu performa pemain asal Brazil itu menurun. Manchester United sendiri disebut siap melepas Casemiro. Namun, Michael menyarankan pada United agar tak buru-buru melepas sang gelandang. Pasalnya, Casemiro masih kuat secara fisik untuk bermain di Premier League.